Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari kelompok 1 dan Syafa'atun Nikmah akan mempresentasikan judul fungsi keterlibatan orang tua dalam PAUD. Yang pertama, pengertian keterlibatan orang tua dalam pendidikan. 2. Fungsi keterlibatan orang tua dalam PAUD. 3. Manfaat keterlibatan orang tua dalam PAUD. Yang pertama, pengertian keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Pihak terlibat di lingkungan pendidikan: 1. Keluarga, 2. Sekolah, 3. Kemitraan masyarakat. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan itu sendiri dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan orang tua baik di rumah ataupun di sekolah, sehingga akan memberikan keuntungan baik bagi orang tua, anak maupun sekolah. Menurut Wolfedel dalam Epstein, bahwa keterlibatan orang tua secara luas diartikan dalam waktu tertentu di antara para pendidik, terkadang menyamakan dengan kemitraan partisipasi masyarakat. Adapun menurut Molos menyatakan banyak sekali variasi bentuk keterlibatan orang tua dan tingkatan dari keterlibatan tersebut baik di dalam maupun di luar sekolah. Semuanya mencakup segala kegiatan yang dapat didukung dan didorong oleh sekolah dan yang memberi kewenangan bagi orang tua dalam hal pembelajaran dan perkembangan anak-anak. Kesimpulan bahwa keterlibatan orang tua adalah pencapaian tujuan bersama oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat, dan kerjasama tersebut sangat diperlukan anak-anak untuk dapat sukses dalam pendidikan. 2. Fungsi keterlibatan orang tua dalam PAUD. Keluarga merupakan unit sosial terkecil di masyarakat yang terdiri ayah, ibu, dan anak yang tinggal pada satu tempat sebagai sebuah keluarga. Kewajiban orang tua adalah memberi perlindungan, kasih sayang, dan lingkungan pembelajaran yang positif bagi anak agar tumbuh kembangnya menjadi optimal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Syafa'atun Nikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ais atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Nah, tadi beliau sudah menyampaikan tentang apa sih fungsi keterlibatan orang tua di lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, pada hakikatnya keterlibatan orang tua ini bisa untuk mencapai tujuan bersama, baik itu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, yang mana kerjasama ini atau sinergi antara orang tua dan guru ini sangat diperlukan anak dalam meraih kesuksesan belajarnya. Nah, lalu apa sih yang menjadi faktor pendorongnya? Nah, faktor pendorong ketika seorang orang tua ini ikut terlibat dalam pendidikan anak usia dini itu apa? Nah, faktornya ada banyak sekali. Nah, ada 4 faktor yang menjadikan orang tua itu terlibat dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah faktor individu orang tua. Artinya, ketika seorang orang tua merasa bahwa dirinya adalah bagian dari sekolah atau dirinya adalah bagian dari pendidikan anaknya, maka orang tua akan ikut terlibat dalam pendidikan anak usia dini. Tapi ketika seorang orang tua hanya beranggapan bahwa saya bekerja dan saya membayar sekolah untuk anak saya belajar, apa-apa kegiatannya saya tidak mau tahu, yang penting saya membayar iuran, anak saya sekolah di situ sudah. Nah, maka dia tidak ingin terlibat dalam pendidikan anak usia dini. Itu faktor individu orang tua. Ya, artinya mindset orang tua tentang pendidikan anak usia dini dan juga keterlibatannya. Terus yang kedua adalah faktor anak. Nah, ketika anak itu masih usianya masih kecil, terlebih ketika anak itu baru masuk sekolah PAUD, nah, orang tua itu ingin terlibat sekali di dalamnya. Malah kadang-kadang atau sering ya, orang tua itu ingin ikut
masuk ke dalam kelas. Nah, padahal gurunya sudah suruh menyuruhnya keluar, sampai ewah lah ya. Tapi orang tua ini masih ingin melihat dan ingin terlibat di dalamnya, karena mungkin jagani anaknya itu tadi. Lain halnya ketika anak itu sudah semakin besar, ketika sudah masuk kelas B atau ini sudah beranjak mau ke SD, tentunya keterlibatan orang tua ini sudah agak kendor. Nah, karena merasa anaknya ini sudah mandiri, seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah faktor orang tua dan guru. Nah, ini adalah bagaimana guru menjalin hubungan dengan orang tua, begitu juga sebaliknya. Nah, ketika guru bertemu dengan orang tua kok ramah, sumek, gerapya, maka tanggapan orang tua terhadap guru juga akan baik ya. Oh, guru di tempat anak saya belajar itu menyenangkan, sumek, gerapya, lenjeh, seperti itu. Lain halnya ketika seorang guru ketemu wali murid kok dengan raut muka yang sadis, yang kereng, nah, maka orang tuanya pasti akan takut lah ya untuk ngomong, apalagi untuk ngomong ya, untuk menyapa saja kadang takut. Nah, merasa bahwa dirinya siapa dan gurunya itu siapa, merasa derajatnya itu lebih rendah dari guru, seperti itu. Mungkin anggapannya orang tua itu seperti itu. Ini akan menjadikan faktor orang tua itu mau terlibat atau tidak. Nah, yang keempat adalah faktor sosial. Dalam suatu lembaga atau dalam suatu sekolah itu kan ada orang tua dengan latar belakang yang berbeda-beda ya. Ada yang orang kaya, ada yang orang miskin, ada yang single parent, ada yang seorang pejabat atau seorang orang biasa dan sebagainya. Nah, ini juga menentukan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Atau juga ada peraturan pemerintah yang mengharuskan bahwa orang tua dan harus terlibat dalam pembelajaran atau pendidikan anak usia dini. Kalau ada undang-undang seperti itu, pasti orang tua juga akan aktif terlibat di dalamnya. Nah, lalu manfaatnya apa? Nah, ketika orang tua itu terlibat dalam pendidikan anak usia dini. Nah, manfaatnya bagi guru, tentunya guru memperoleh wewenang yang tinggi. Nah, guru itu merasa dihargai, guru itu merasa tidak sendirian dalam dia berjuang mendidik anak-anak bangsa, itu seperti itu ya. Terus manfaat yang kedua, bisa meningkatkan komunikasi antara guru dan orang tua dan tenaga kependidikan. Nah, meningkatkan komunikasi ya, sudah paham ya kalau ini ya. Kalau antara guru dan orang tua ada hubungan kerjasama, pasti komunikasi di antara mereka akan saling terbuka. Nah, tidak ada ewoh pakai woh, seperti itu. Yang ketiga, guru dan kepala sekolah memiliki pemahaman yang baik, mengenal budaya keluarga yang beragam-ragam. Oh, ternyata si Andin ini adalah anak dari seorang single parent. Oh, ternyata si B ini orang kaya, si C ini orang sederhana dan sebagainya. Jadi bisa memahami lah. Oh, ternyata kalau si Andin ini suka marah-marah atau kenapa di dalam kelas itu karena latar belakang keluarganya yang broken home misalnya, seperti itu. Terus dapat melaporkan peningkatan hasil kinerja mereka. Tentunya ketika ada hubungan baik antara guru dan orang tua, maka bisa saling melaporkan. Oh, laporan ternyata anak panjenengan itu di sekolah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, begitu juga dengan orang tua. Oh, di rumah aku lebih senenganku anakku main HP terus, tidak mau belajar. Nah, seperti itu. Jadi kinerja guru bisa meningkat karena mengadakan perbaikan-perbaikan, meningkatkan inovasi-inovasi pembelajaran dan sebagainya. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat bagi orang tua.
Nah, bagi orang tua apa sih manfaatnya ketika dia itu eh, ikut terlibat dalam pendidikan anaknya? Nah, tentunya seperti tadi ya, imbal balik antara guru dan orang tua. Nah, orang tua ini merasa dihargai tentunya. Merasa dihargai. Oh, guru di tempat anak saya belajar itu ngajeni lah, ngajeni wong tua. Tidak semata-mata dia itu seorang guru terus dia itu merasa hebat, merasa derajatnya tinggi terus tidak menghargai orang tua. Itu tidak seperti itu. Jadi orang tua itu merasa dihargai. Ketika orang tua merasa dihargai, maka akan timbul respon positif. Gampang dijak kerjasama. Terus misalnya ya, wayah seperti ini kan saat daring ya, juga maulah mengajari anaknya atau belajar di rumah itu sangat menyenangkan ya. Diparingi tugas misalnya itu responnya juga positif. Nah, terus orang tua akan lebih percaya diri ketika ikut terlibat dalam pendidikan anaknya. Terus ketika dia mendapatkan ilmu parenting di sekolah, oh ternyata mengasuh anak itu harus dengan sabar, harus dengan demokratis, tidak boleh mendikte anak, tidak boleh galai, mengerasi apa sih namanya, galak sama anak, tidak boleh itu. Dia lebih percaya diri karena dia mendapatkan ilmu dan wawasan yang semakin bertambah. Terus selain itu orang tua juga paham, oh saya pas ketika di sekolah anak saya ikut program belajar mengajar bersama guru di sekolah, saya melihat oh ternyata jadi guru itu tidak mudah, jadi guru itu berat, terutama guru anak usia dini. Ketika sedang belajar, oh ada anak yang usil, ada anak yang nakal, oh itu membutuhkan kesabaran yang ekstra. Nah, orang tua jadi tahu betapa jerih payahnya guru itu bagaimana. Jadi orang tua lebih menghargai gurunya. Nah, terus selain itu bisa memperkuat ikatan antara guru, orang tua dan juga anak. Lembaga itu lebih terikat ya, lebih ada ikatan batin, ya, ikatan cinta, lebih mencintai jiwa ini loh, jiwa memilikinya ini semakin tumbuh ketika ada hubungan atau orang tua ikut terlibat dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, selain itu orang tua tentunya akan lebih sadar dan lebih peduli terhadap kebijakan pendidikan anaknya. Nah, ketika orang tua terlibat, terus dikasih kebijakan, oh ini ada kebijakan baru Bu, belajar di rumah. Nah, belajar di rumah karena musim pandemi misalnya. Orang tua itu lebih peduli, oh iya ternyata anak saya itu gak dicara guru nih, anak saya itu di rumah itu tidak libur, tapi saya sebagai orang tua mengganti posisi guru mengajar di rumah. Nah, menstimulus anak di rumah. Nah, ya seperti itu ya. Terus manfaat selanjutnya bagi anak, tentunya banyak sekali manfaatnya bagi anak ketika orang tuanya itu, terutama ibu yang sebagai madrasatul ula dalam pembelajaran, dalam pendidikan ya. Jadi sesibuk-sibuk apapun kita sebagai ibu harus menyempatkan untuk terlibat dalam pendidikan anak kita ya, seperti itu, karena memiliki manfaat yang banyak, bisa meningkatkan prestasi anak di bidang kognitif, attitude-nya, terus sosialnya, bahasanya, apalagi moralnya, dan banyak lagi lah ya. Itu karena orang tua ikut terlibat.
Nah, itu manfaatnya bagi anak. Terus bagi sekolah apa? Bagi sekolah yang melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pembelajaran itu mewujudkan reputasi yang baik di masyarakat. Oh, itu loh sekolah di situ program parentingnya bagus sekali. Hubungan antara guru dan orang tua baik sekali. Kerjasamanya baik itu ketika diajak baksos atau kegiatan apa itu terlihat rame dan terlihat kompak sekali. Nah, itu akan dinilai oleh masyarakat banyak. Nah, terutama sekarang kan itu ya musim lagi heboh-hebohnya sosmed ya, kadang diposting di sosmed itu pasti orang akan senang sekali. Nah, takjub lah ya. Terus bagaimana? Nah, strategi untuk mendorong supaya orang tua ini bisa ikut terlibat dalam pendidikan anak usia dini. Nah, yang pertama mungkin kalau dalam suatu lembaga atau sebagai antara guru dan orang tua, yang pertama adalah menjaga hubungan baik. Nah, ini sudah pasti ya, kalau hubungan baik kita jaga dengan orang tua, misalnya bertemu, bersapa dengan sopan, dengan lembut, serian dan sebagainya, itu akan menjadikan orang tua itu terdorong hatinya untuk terlibat dalam pendidikan anaknya. Mengajenilah orang tua, wali murid kita itu kita ajeni, dijaga hubungan baiknya. Nah, itu adalah salah satu strategi. Terus strategi yang kedua, ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita sebagai seorang pendidik, bahwa orang tua atau wali murid itu kita anggap atau kita posisikan sebagai rekan kerja, bukan klien ya. Kalau rekan kerja bagaimana? Kalau rekan kerja itu kan kita sama-sama bekerja ya. Saya tidak bisa bekerja tanpa ada Anda, seperti itu. Kalau rekan kerja kan seperti itu. Jadi saling bekerja sama, saling membutuhkan dan saling menghargai. Nah, lain halnya kalau kita anggap orang tua itu sebagai klien kan, saya yang bekerja, Anda yang membayar, dan seperti itu. Jadi dengan kita menganggap orang tua atau wali murid itu sebagai rekan kerja, maka mereka juga akan merasa dihargai dan akan memberikan respon yang positif, memberikan imbal balik yang baik pada lembaga, kepada guru, kepada anak-anaknya. Strategi yang ketiga adalah menggagas program yang membuat nyaman orang tua di lembaga. Nah, program apa? Nah, program misalnya kita membuat parenting ya, terus parenting itu kan kadang kita membuat forum, kita mendatangkan para tenaga ahli dari luar, misalnya kita suruh untuk memaparkan materi tentang apa, seperti itu ya parenting. Terus kadang kita buat ini arisan misalnya untuk menarik minat wali murid supaya bisa ikut datang ke sekolah atau supaya suka dengan sekolah itu. Misalnya buat arisan, terus misalnya lagi kita adakan piknik atau rekreasi bersama, pasti menyenangkan ya. Terus ada lagi, ketika kita membuat program itu misalnya 1 bulan sekali kita wajibkan 1 wali murid untuk datang ke sekolah dan membantu guru belajar di dalam kelas. Nah, ini baik sekali ya. Jadi orang tua itu bisa melihat, bagaimana sih pembelajaran di kelas itu, bagaimana sih guru ketika menghadapi anak-anak. Jadi dengan begitu orang tua akan, oh iya, ternyata susah ya jadi guru, ternyata susah ya
mengatur anak yang demikian banyaknya dengan berlatar belakang yang berbeda-beda, dengan sifat yang berbeda-beda. Nah, itu bisa kita programkan, atau kita buat program lagi, misalnya wajib bagi orang tua untuk 1 kali dalam seminggu saja membacakan cerita ke anak. Kita suruh orang tua misalnya pada hari Sabtu datang ke sekolah untuk mengambil buku cerita, atau dia punya buku cerita sendiri di rumah, lalu malamnya dibacakan ke anak, paginya hari Ahadnya misalnya kita suruh anaknya bercerita. Nah, tadi malam dibacakan cerita ibu apa, atau dibacakan cerita ayah tentang apa, seperti itu baik sekali. Terus yang selanjutnya mungkin kita buat program, misalnya tadi piknik sudah ya, arisan juga sudah. Banyak sekali sebenarnya program-program yang bisa kita jadikan pendorong supaya orang tua itu ikut terlibat dalam pendidikan anak kita. Intinya kita sebagai guru, sebagai orang tua juga harus memposisikan dan harus pandai-pandainya kita ini terlibat dalam pendidikan anak usia dini, ya, pendidikan anak kita. Kalau kita sebagai guru, kita harus membuka diri, membuka pikiran, membuka tangan lebar-lebar untuk merangkul para orang tua supaya ikut terlibat dalam pendidikan anak mereka. Kalau kita sebagai seorang orang tua juga harus legowo, harus menyempatkan diri untuk ikut terlibat dalam pendidikan anak kita. Nah, demikian banyak sekali manfaatnya yang dapat kita ambil, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua ini. Terus jangan lupa untuk selalu berkarya dan selalu mengutamakan pendidikan anak kita, karena anak kita adalah aset bangsa yang sangat berharga. Nah, terima kasih atas semua perhatian dari teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.